Manajemen Bisnis. Nama saya Restu Anggoro. Nama saya Asa Fitri. Nama saya Sapriana. Nama saya Firnanda Yudhistira. Nama saya Armanur Rahman. Nama saya Ardian Syah. Nama saya Gumar Setiawan. Nama saya Raisandi Arisko. Nama saya Alfir Ramada. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu MBO atau pengertian dari MBO, dan yang kedua yaitu akan menjelaskan materi pembelajaran kuis dari Spada. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari MBO, manajemen sesuai objektif. Adalah suatu proses pertujuan terhadap objektif di dalam suatu organisasi sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. Keuntungan dan kelemahan MBO. Keuntungan dan kelemahan MBO. Keuntungan: 1. Meningkatkan koordinasi antara tujuan dan rencana. 2. Memperjelas prioritas dan ekspresi. 3. Memungkinkan komunikasi vertikal dan horizontal. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Yang kelima, dapat menjalankan pengawasan yang lebih efektif. Kelemahannya: yang pertama, cenderung gagal jika tidak ada komitmen yang kontinu dari manajemen puncak. 2. Adanya ketergantungan yang besar terhadap orang lain. 3. Terlalu menekankan pada tujuan jangka pendek. Ini saya sebagai manajer ingin menjelaskan perusahaan atau usaha yang ingin saya bangun dan dirikan. Di sini saya tidak menjelaskan apa pengertian dari MBO lagi karena tadi telah dijelaskan oleh teman saya apa itu MBO. Di sini saya mendirikan sebuah usaha rumah makan. Usaha rumah makan adalah usaha yang banyak diminati oleh semua orang dan khususnya untuk para pecinta kuliner di Indonesia. Usaha ini berhubungan dengan makanan dan minuman, baik itu makanan tradisional maupun makanan modern. Saya ingin membuat usaha rumah makan ini untuk seluruh masyarakat yang sedang mencari makan untuk sarapan atau makan siang. Ditambah lagi, makin maraknya masyarakat yang sangat suka dengan makanan pedas dan menarik khususnya bagi wanita. Di sini saya selain menjual makanan berat, saya juga menjual makanan yang cocok untuk masyarakat yang hanya ingin menikmati cemilan saja. Selain makanan, saya juga menjual minuman yang banyak diminati oleh masyarakat, baik itu minuman panas atau dingin. Alasan saya ingin membuka usaha rumah makan ini karena menurut saya kebutuhan untuk makan dan minum ini adalah kebutuhan pokok dan usaha ini banyak diminati oleh semua orang. Dalam membuat usaha ini tentunya memiliki strategi yang diperlukan untuk membuat usaha saya ini banyak diminati oleh semua orang. Strategi tersebut diantaranya membekali diri dengan keahlian memasak dan pemahaman akan kuliner yang akan saya buat, cermat dalam memilih lokasi bisnis yang strategis dan lain sebagainya. Ringkut langkah-langkah yang saya ambil dalam usaha rumah makan ini adalah: yang pertama, memahami dan mencari tahu dahulu seputar kuliner. Contohnya, saya ingin membuat usaha rumah makan, maka saya harus mempelajari segala sesuatu tentang kuliner dan saya juga harus mempunyai skill memasak agar rasa makanan atau rasa masakan yang saya buat dapat diterima oleh lidah orang yang mencicipi makan tersebut. Dan yang kedua yaitu membuat perencanaan. Sebelum membuat usaha yang sesungguhnya, maka saya akan terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang karena akan memandu saya untuk membuat usaha menjadi lancar, yaitu menentukan konsep rumah makan yang akan saya buat, menentukan lokasi dan cara mempromosikan usaha tersebut. Dan yang ketiga, menentukan lokasi yang strategis. Sebelum memulai usaha, bagi saya yang paling penting adalah menentukan lokasi usaha, di mana saya harus mencari lokasi yang strategis, yang ramai didatangi oleh masyarakat dan dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen serta lingkungan yang ramah dan nyaman.
Dan yang keempat, menyiapkan peralatan rumah makan. Selanjutnya saya memulai bisnis dengan menyiapkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk bisnis rumah makan. Dan juga saya mensurvei dari barang yang akan saya beli agar dapat mendapat harga yang dapat dijangkau. Walaupun dengan harga yang murah, saya juga memastikan kualitas barang yang saya beli merupakan barang yang bagus. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu rekrut pegawai terbaik. Meskipun usaha saya ini merupakan usaha sendiri, bukan tidak mungkin jika saya tidak membutuhkan karyawan. Tentu saya membutuhkan karyawan untuk membangun usaha saya ini. Dalam memilih karyawan, saya tidak sembarangan memilih, harus memiliki skill dan tanggung jawab, dan mampu menjalankan tugasnya di bidang masing-masing. Sekian MBO dari perusahaan usaha rumah makan yang saya ingin kembangkan dan dirikan ini. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan membahas pembelajaran materi yang telah dikerjakan di Spada. Soal nomor 1, jelaskan pengertian dari manajemen bisnis, serta manfaat untuk organisasi perusahaan. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Manajemen bisnis adalah kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil maksimal. Salah satu manfaat dari manajemen bisnis bagi perusahaan adalah membantu meningkatkan kinerja dalam berbisnis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, manajemen bisnis mampu memberikan berbagai dampak positif sehingga secara langsung akan meningkatkan kinerja dalam berbisnis. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu pengertian CSR dan contoh CSR dan hubungan antara etika bisnis dan CSR. Pengertian CSR adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Contoh CSR adalah Google, Lego, PT Telkom. Dan hubungan antara etika bisnis dengan CSR adalah sangat erat dalam hal pelaksanaan CSR karena etika bisnis merupakan dasar atau jiwa dari pelaksanaan sebuah unit usaha. Sementara CSR merupakan manifestasinya etika bisnis berbicara mengenai nilai, sedangkan CSR sebagai hasil untuk kebijakan dari perusahaan itu sendiri. 4. Jelaskan tipe-tipe manajemen. Tipe-tipe manajemen itu sendiri bisa dijabarkan sebagai berikut. 1. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini sendiri mempunyai fungsi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik untuk menjalankan perusahaan ataupun bisnis yang sedang dijalankan serta bagaimana mengatur serta memelihara SDM terbaik yang telah dipilih tersebut untuk bekerja bersama-sama dan memastikan SDM tersebut tetap bekerja dengan keyakinan penuh terhadap hasil serta menjaga kualitas hasil pekerjaannya. Memastikan hasilnya tetap atau bahkan mungkin bertambah di masa yang akan datang. Yang kedua, manajemen operasional. Manajemen operasional mempunyai fungsi menghasilkan suatu produk sesuai standar operasi yang telah ditentukan. Produk yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan konsumen yang beragam dengan tidak meninggalkan pemakaian teknik produksi yang efisien. Manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen pemasaran mempunyai fungsi untuk mengupayakan dan mempelajari serta mengidentifikasi apapun yang dibutuhkan konsumen. Di dalamnya juga sangat perlu untuk menganalisa kekuatan produk pesaing agar pencapaian target dari perusahaan dapat maksimal. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan mempunyai fungsi untuk memastikan jika kegiatan bisnis yang dilakukan benar-benar dapat memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan secara ekonomi, di mana profit itu sendiri yang menjadi tolak ukurnya. Fungsi terpenting dari manajemen keuangan itu sendiri adalah memastikan bahwa perencanaan modal perusahaan
benar-benar bisa diperoleh untuk membiayai bisnis serta mengatur bagaimana modal yang telah didapatkan agar dialokasikan dengan tepat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Of Pyramid adalah segmen terbesar namun memiliki kesejahteraan minim. Secara umum, BOP didefinisikan sebagai kalangan masyarakat dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Penjelasan dari kelompok kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.